Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Luki Pradana dengan NIM 421220156 dari kelas Mekatronika 5B pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset MNIF menggunakan Hawk Filter Extraction dengan classifier support vector machine. Nah, di sini kita dapat melakukan tuning parameter Hawk dan SVM untuk memperoleh perform terbaik. Nah, di sini kita akan melakukan evaluasi performa menggunakan lab one hot cross validation dengan menampilkan confusion metric accuracy precision F1 score. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama, kita load dataset dari CSV. Nah, terus kita import pandas SPD. Nah, baris ini mengimport pustaka pandas dan memberinya alias PD yang merupakan konvensi umum. Nah, yang kedua, membaca data, train data dan tes data. Dua baris ini membaca file CSV yang berisi data pelatihan dan pengujian dari direktori data parameter NR OWS 3000 membatasi pembacaan hanya pada 3000 baris pertama dari masing-masing file. Nah, baris yang ketiga ini merupakan menampilkan bentuk data, yang dimana dua baris ini mencetak bentuk jumlah baris dan kolom dari data pelatihan dan pengujian. Nah, train data dan setnya tes data set mengembalikan tuple menunjukkan dimensi data. Nah, program ini semua ini bertujuan untuk memuat dan memverifikasi ukuran dataset yang digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model machine learning. Nah, untuk yang kedua kita pisahkan fitur dan label. Nah, program ini mempersiapkan data pelatihan dan pengujian untuk analisis atau model machine learning dengan memisahkan fitur X dan dari label dia. Berikut ini kami akan jelaskan X-train dan Y-train. Nah, X-train ini mengambil semua kolom kecuali kolom pertama dari train data menggunakan ilog satu yang berisi fitur mode evaluate mengubah data frame menjadi array numpy. Y-train mengambil kolom pertama dari train data menggunakan ilog yang berisi label target untuk data pelatihan. Nah, yang kedua memisahkan fitur dan label untuk data pengujian. Nah, X-test dan Y-test. X-test sama seperti X-train, ini mengambil semua kolom kecuali kolom pertama dari tes data untuk fitur pengujian. Nah, Y-test mengambil kolom pertama dari tes data untuk label pengujian. Nah, untuk yang ketiga ini menampilkan bentuk data, print itu. Nah, baris ini mencetak dimensi dari array X-train dan Y-train untuk menunjukkan jumlah sampel dan jumlah fitur. Baik, untuk pada program pisah fitur dan label ini, untuk keseluruhannya, program ini berfungsi untuk menyiapkan data dan memisahkan fitur dan label, yang merupakan langkah penting sebelum melatih model machine learning. Baik, yang ketiga ini riset data untuk pemrosesan gambar. Nah, program ini melakukan perubahan bentuk resep dan pada data fitur untuk pelatihan dan pengujian. Untuk yang pertama itu X-train dan X-test. Nah, kedua program ini reset minus 1,2828. Minus 1 memungkinkan nanti untuk secara otomatis untuk menghitung ukuran yang sesuai dengan dimensi pertama berdasarkan total elemen. Ini berguna ketika tidak tahu berapa banyak sampel yang ada. 28,28 ini menunjukkan bahwa setiap itu dalam hal ini diubah menjadi matriks berukuran 28 kali 28. Nah, ini untuk dataset citra seperti MS yang berisi citra, huruf atau angka. Dengan cara ini, X-train dan X-test memiliki dimensi yang cocok pemrosesan citra memungkinkan model untuk memahami data sebagai citra. Baik, yang kedua itu menampilkan bentuk data yang telah diubah, print, reset, X-train. Nah, baris ini mencetak bentuk baru dari X-train yang sekarang harus berupa tuple dengan format jumlah sampel 28 kali 28, 8,28. Ini mengonfirmasi bahwa data telah diubah menjadi format yang sesuai untuk model pembelajaran mesin, terutama yang berhubungan dengan pola dan citra. Baik, ini pada program ini untuk keseluruhannya ini mempersiapkan data citra sesuai input diharapkan oleh model machine learning khususnya dalam konteks pemrosesan citra. Baik, selanjutnya ini import matplotlib. Ini baris ini mengimport modul pyplot dari matplotlib yang digunakan untuk membuat visualisasi data. Nah, selanjutnya PLT inshow ini untuk gunanya untuk menampilkan ini adalah secara keseluruhan yang bagian ini menampilkan citra X-train. 88 mengambil citra ke 88 dari data pelatihan karena X-train memiliki bentuk jumlah sampel 8,28. Citra ini adalah matriks 28 kali 28 mempresentasikan gambar. Simak Gray
Ini menetapkan color map menjadi grayscale, berarti citra ditampilkan dalam skala abu-abu. Ini contoh untuk citra memiliki satuan grayscale. Program ketiga menambahkan judul. Baris ini menambahkan judul pada plot yang menunjukkan label. Target untuk citra ke-88 yang try 88 mengakses label yang sesuai dari dataset. Terus PLT show. Baris ini menampilkan plot telah disiapkan membuka jendela visualisasi dengan citra judul yang telah ditentukan. Baik, di sini kita yang keempat itu ekstrak fitur hub. Nah, ini program ini berfungsi untuk mengekstrak fitur histogram of oriented gradients hub dari citra dan menstandarisasi fitur tersebut sebelum digunakan dalam model machine learning. Baik, yang pertama itu ada prompt schematic dan prompt clear. Nah, hog ini berfungsi dan mengekstrak fitur hog dari pustaka image, standar display color, mengimport color untuk standarisasi dari pustaka Skillera. Nah, fungsi untuk mengekstrak fitur hog extract sampai return hog features. Ini extract hog feature image berfungsi menerima daftar citra sebagai input dan hog features list kosong untuk menyimpan fitur hog dari setiap citra. Nah, dalam log for fitur hog diekstrak dari citra orientation 9. Ini orientasi gradient pixel per sel 8,8. Ini membagi citra menjadi sel berukuran 8 kali 8 pixel. Sel blok 2 mengelompokkan sel menjadi blok berukuran 2 kali 2. Blok norm itu L2 menggunakan norma L2 dan fitur hog diekstrak dari citra ditambahkan ke hog file terus kemudian dikembalikan. Nah, terus kita akan mengekstrak fitur hog untuk data pelatihan dan pengujian, extract hog dan extest hog. Baris ini memanggil fungsi untuk mengekstrak fitur hog dan dari data pelatihan, extract dan pengujian extest. Berikut standarisasi fitur hog yaitu standar scalar membuat objek scalar fit transform dan menstandarisasi fitur hog dan data pelatihan menghitung rata-rata defisiensi untuk menyesuaikan data transform yaitu menerapkan standarisasi yang sama dalam pengujian menggunakan parameter yang dihitung dari data pelatihan. Yang kelima, menampilkan bentuk dari fitur hog. Printf ini, barisan ini mencetak jumlah fitur hog yang diekstraksi dari citra pertama dan extract hog. Ini memberikan informasi tentang dimensi fitur setelah proses ekstraksi. Nah, selanjutnya, pada program ini menggunakan Super Vector Machine SVM untuk pelatihan mode klasifikasi pada data yang telah diekstraksi fiturnya dengan hog. Nah, untuk from Scleran SVM import SVC, baris ini mengimport kelas SVC Support Vector Classification dari pustaka Skillera digunakan untuk membuat model SVM. Yang kedua, ini inisialisasi model SVM yaitu SVG kernel, yaitu untuk membuat objek model SVM dengan kernel linear menggunakan kernel yang berarti model akan mencari hyperlane linear memisahkan kelas-kelas. C1 parameter regulasi mengontrol trade-off antara mendapatkan margin lebih besar dan kesalahan klasifikasi pada data pelatihan nilai yang telah tinggi memberikan penalti lebih besar untuk kesalahan klasifikasi. Latih model SVM yaitu fit melatih model SVM dengan fitur hog dari data pelatihan extract hog dan label sesuai extract. Ini proses ini mencari hyperplane yang paling baik memisahkan kelas dalam ruang fitur. Prediksi yang ini predik menggunakan model telah dilatih untuk memprediksi label pada data pengujian, express hog, hasil prediksi simpan dalam variabel y-red. Baik, secara semua ini program ini melatih model SVM dan fitur diekstrak dari citra melakukan prediksi dari pada data pengujian. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian ini. Program ini bertujuan untuk melatih dan mengevaluasi model klasifikasi menggunakan Support Vector Machine SVM dengan metode Live One Part Cross Validation LOCV pada dataset gambar. Nah, saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja, yaitu yang pertama ekstraksi fitur program mengolah gambar untuk mengekstrak fitur histogram of oriented gradients yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan bentuk objek dalam gambar. Nah, yang kedua itu persiapan validasi. Validasi itu menggunakan LOCV di mana untuk setiap gambar model dilatih menggunakan semua gambar lainnya sebagai data pelatihan dan uji satu gambar tersisa. Nah, untuk yang ketiganya pelatihan model SVM dilatih pada saat subset pada data pelatihan akan digunakan untuk memprediksi dari label dari gambar yang diuji. Nah, keempat pengumpulan hasil prediksi ini akan disimpan dan dibandingkan dengan tabel sebenarnya untuk mengevaluasi kinerja model. Nah, yang kelima itu mengevaluasi kinerja. Metrik evaluasi seperti akurasi, metrik coding, presisi dan skor dapat dihitung dan dicetak untuk memberikan gambaran tentang efektivitas model. Baik, untuk secara keseluruhannya, program ini mengimplementasikan teknik klasifikasi gambar dengan pendekatan sistematis untuk pelatihan dan evaluasi model. Baik, yang pada program berikut
Yaitu program ini digunakan untuk menghitung dan memvisualisasikan metrik kebingungan confusion metric dari hasil prediksi model klasifikasi. Nah, untuk penjelasannya, import library itu matplotlib, pyplot dan shepherd itu untuk visualisasi data. Nah, confusion metric dan confusion scleron metric untuk menghitung untuk menampilkan metrik kebingungan. Nah, yang kedua itu untuk hitung metrik kebingungan, kan metrik confusion, metrik Y3 dan Y-bread menghitung metrik kebingungan berdasarkan label sebelumnya Y3 dan label prediksi Y-bread. Nah, selanjutnya plot heatmap yaitu menggunakan shepherd untuk heatmap dari metrik kebingungan parameter yang M3 menampilkan angka di setiap self FFTD format sebagai bilangan bulat dan memberikan skema warna biru dan label suku ditambahkan untuk memperjelas plot. Terus yang tampilkan plot PLT show yaitu menampilkan heatmap digital visualisasi secara keseluruhan program ini untuk memberikan representasi visual dari kinerja model klasifikasi dengan menampilkan beberapa baik model mengklasifikasikan label benar versus label yang diprediksi. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk yang di atas yang di 8,8 itu memiliki label 2,4 dan seperti ini. Baik, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.